Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang berjudul Sport Tourism di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana materi tersebut adalah tentang sport tourism yang ada di Indonesia. Sebelum daripada itu, kami dari kelompok 7 mempunyai beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Agun Fatkul Mukarrabin, dan Nur Asdiansa. Selanjutnya Alif Reski. Nah, adapun peristiwa olahraga merupakan dua pilihan ilmu yang dapat diproduksi sehingga memiliki kekuatan dan efek agenda bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada umumnya, olahraga peristiwa ini dapat menjadi besar baik dari pihak pemerintah, swasta, ataupun industri. Olahraga maupun masyarakat luas mempunyai perkembangan pesat selaras dengan perkembangan yang telah ada di berbagai kehidupan sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, serta atlet transportasi, serta sarana dan prasarana yang semakin maju. Nah, ini tentunya menjadi peluang yang sangat besar bagi sektor lain seperti kampus, universitas, bidang pendidikan, ataupun mengendalikan dan memanfaatkan potensi yang ada dikarenakan sifat dari perwisata yang multimedia, media sosial, sedangkan olahraga sendiri merupakan kegiatan yang belum berkembang pesat dapat dilakukan sebagai bentuk pendukung terwujudnya manusia di Indonesia yang sehat dan menetapkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan. Nah, adapun definisi olahraga perwisata, perwisata olahraga diartikan sangat sederhana sekali sebagai objek media hiburan yang bertujuan untuk memberikan kegembiraan. Tetapi selain itu, perwisata olahraga sebagai bentuk aktivitas yang melibatkan perjalanan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dapat berkontribusi mengembangkan perwisata olahraga dalam dua kelompok. Nah, ini menjadi dua bagian. Yang pertama, dalam definisi luas diartikan sebagai kegiatan wisatawan dalam event olahraga baik aktif maupun pasif. Nah, sedangkan dalam artian sempit diartikan perjalanan yang dilakukan secara khusus baik dari dalam tempat tinggal dan di luar tempat tinggal dengan tujuan utama terlibat dalam kegiatan rekreasi olahraga. Nah, tidak lupa kita membahas bagaimana sejarah pariwisata yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, olahraga pariwisata adalah gabungan aktivitas yang sangat menguntungkan jika digabung banyak dalam hal positif. Bisa didapatkan dari kegiatan pariwisata. Pada awal tahun 1966, International Continuous Sport Tourism dan Pendidikan Jasmani mengadakan konferensi internasional pertama dengan judul Sport at Tourism yang berlangsung di Bled Goals. Olahraga pariwisata mampu menembus semua lapisan masyarakat dunia. Bicara tentang sejarah, pariwisata Indonesia tidak bisa lepas dari Bali. Bali adalah salah satu destinasi wisata yang kemudian bisa kita anggap sebagai suasana yang membuat tertarik masyarakat luar ataupun lokal yang datang ke sana. Bali berkembang pesat olahraga pariwisata terjadi pada tahun 70-an ketika Balance menemukan banyak ombak yang sangat bagus digunakan untuk berlancar. Nah, ketika kita melihat kondisi di Indonesia, ada banyak pariwisata yang kemungkinan
kita tidak dapat ketahui semua, tetapi kita dapat mencari tahu. Ah, yang besar sport tourism yang ada di Indonesia, salah satunya Bali. Bali, ketika kita melihat di Sulawesi Selatan itu sendiri, ada dua aspek yang kemudian sangat membuat orang tertarik untuk datang ke Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama itu Bira. Nah, Bira dengan destinasi pantai yang sangat indah, sangat menarik, sehingga masyarakat luar ataupun lokal senang datang ke tempat tersebut. Nah, yang kedua Toraja. Nah, Toraja kita ketahui bersama, Toraja itu adalah negeri yang di atas awan. Adalah negeri yang di atas awan, yang dimana ini membuat masyarakat itu dapat melihat awan tanpa harus naik gunung, tanpa harus jalan kaki yang lebih lama lagi, tetapi menggunakan transportasi seperti mobil, apa motor dan lain-lain, kita bisa melihat awan yang ada di atas Toraja. Begitu indahnya pemandangan yang ada di sana. Nah, mungkin sekian, saya kembalikan kepada anggota kelompok lainnya untuk melanjutkan presentasi tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Astiansyah, NIM 220130150296. Baik, saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya. Aspek olahraga perwisata seperti balap sepeda, maraton, dayung, dan voli pasir. Perwisata olahraga mengombinasikan potensi-potensi olahraga melalui ketersediaan sumber daya alam sehingga menghasilkan nilai lebih yang membuat orang untuk datang beraktivitas baik hanya sebagai supporter atau terlibat langsung sebagai peserta. Adapun tentang bentuk pariwisata dalam pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu 1. Menurut asal wisatawan, 2. Dampak terhadap neraca pembayaran, 3. Menurut jangka waktu, 4. Menurut jumlah wisatawan, 5. Menurut alat transportasi yang digunakan. Adapun tentang upaya pengembangan pariwisata menurut Swatoro 2004, upaya pengembangan pariwisata yang dilihat dari kebijakan dalam pengembangan wisata alam. Dari segi ekonomi, pariwisata alam akan dapat diciptakan lapangan pekerjaan. Memang pariwisata alam membutuhkan interaksi yang relatif lebih besar untuk membangun sarana dan prasarana. Untuk diperlukan evaluasi yang teliti terhadap kegiatan olahraga pariwisata. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa olahraga pariwisata alam yang berbentuk ekoturisme belum berhasil berperan sebagai alat konservasi alam maupun pengembangan perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan dana pengembangan kegiatannya. Pengelolaan kawasan wisata alam banyak menggunakan dana dari pendapatan pariwisata dari pengunjung sebagai mekanisme pengembalian biaya pengelolaan dan pelestarian kegiatan olahraga pariwisata alam belum tercapai secara optimal. Baik, hanya itu yang saya bisa jelaskan dari presentasi yang saya bacakan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibacakan sama teman-teman, yaitu 3 jenis utama pariwisata olahraga. Yang pertama adalah active sport tourism, adalah perjalanan untuk berpartisipasi dalam olahraga, contohnya Tour de Singkarak. Yang kedua, event sport tourism adalah berpergian untuk menonton secara olahraga acara dari berbagai skala acara besar, acara khas dan acara skala kecil, di mana upaya yang disengaja untuk mendorong tumbuhan ekonomi, contohnya surfing dan mentawai. Nostalgia sport tourism adalah berpergian untuk menghidupkan kembali pengalaman masa lalu, olahraga masuk museum, contohnya tinju di Texas. Pentingnya pariwisata olahraga. Yang pertama, industri jasa modern
yang tumbuh paling cepat dan paling menarik adanya faktor mendorong. Yang kedua, meningkatkan minat global pada acara olahraga dan kota tuan rumah. Yang ketiga, meningkatkannya paparan media tentang acara olahraga. Yang keempat, meningkatkannya waktu dan pendapatan diskresioner. Yang kelima, harga tiket pesawat yang lebih rendah dan daya asing maskapai penerbangan berbiaya rendah. Selanjutnya, kebijakan dan peran Kadin Indonesia. Beberapa kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah melalui kepemerintahan dan pariwisata dan Kementerian Olahraga antara lain: 1. Untuk mendorong perkembangan industri dan pariwisata olahraga, pemerintah perlu mendorong adanya kolaborasi multipihak, yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi, perguruan industri, dan UKM, media, dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran olahraga masyarakat, terutama masyarakat daerah. Pemerintah dan swasta perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh publik secara gratis. Yang ketiga, perencanaan pariwisata olahraga yang efektif dan efisien serta melibatkan masyarakat sekitar dapat meningkatkan dukungan warga terhadap event olahraga yang diselenggarakan secara rutin. Yang keempat, pemerintah tentang pariwisata olahraga untuk manajemen pariwisata olahraga untuk masyarakat di daerah. Penyelenggaraan pariwisata olahraga secara rutin perlu dilakukan untuk meningkatkan dan standarisasi pelayanan selama penyelenggaraan dan pariwisata olahraga dan lain-lain. Dampak positif sport tourism bagi perekonomian bangsa. Prinsip utama sport tourism adalah memperkenalkan pariwisata suatu daerah mulai dari gunung, sawah, sebagai bahkan laut atau pesisir pantai. Beberapa agenda sport tourism yang dikenal di Indonesia misalnya Tour de Singkrak atau Tour de Izin Jogja, Marathon Bintan, Trinlon, dan dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan sport tourism sangat baik untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia dengan pertumbuhan yaitu sebesar 6% per tahun atau menghasilkan pendapatan sebesar 60 miliar dolar per tahun. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.